Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, selamat datang di channel Esa Santuy. Sahabat-sahabatku, para konten kreator YouTube dimanapun berada, kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda channel YouTube kalian sedang hamil, ya. Loh, kok ada bang istilah channel YouTube hamil? Gini, saya jelaskan secara detail apa ciri-ciri channel YouTube yang sedang hamil dan kenapa pakai istilah hamil, lalu dampak positifnya apa bagi penghasilan kalian. Simak sampai tuntas ya sahabatku, karena selama ini yang terjadi tuh ada yang hanya menonton video dengan skip-skip, dilompati, akhirnya tidak memahami secara keseluruhan isi dari video. Kalau teman-teman menyimak sebuah tutorial YouTube, alangkah lebih bagus menyimaknya full durasi. Akan ada hal-hal positif yang nanti bisa diambil ya. Semoga bermanfaat. Yuk kita mulai pembahasan tentang channel hamil. Jadi fenomena channel YouTube yang hamil ini sahabatku, ini hanya istilah saja sebenarnya untuk menggambarkan akumulasi penghasilan ya, pertambahan penghasilan yang ternyata setiap bulan selalu terjadi, terutama pada channel-channel yang baru monetisasi. Ya. Nah, ini bisa terjadi pada channel-channel yang rajin upload, barusan monetisasi, ya, rajin upload video dan lumayan mendapatkan tambahan views di setiap videonya. Nah, mungkin teman-teman selama ini kan berpikir, gaji yang banyak dari YouTube itu kalau penonton kita ratusan ribu penonton. Itu nggak salah sih sebenarnya. Pandangan seperti itu nggak salah. Dengan ratusan ribu penonton atau jutaan viewers penonton YouTube kita, penonton konten kita, memang akan seiring sejalan mengantar penghasilan kita naik juga. Nah, namun hal itu juga bukan satu-satunya ukuran. Jadi banyaknya viewer bukan satu-satunya ukuran bahwa harus banyak viewer dulu baru kemudian gaji besar. Tidak seperti itu. Yang terjadi di tahun 2025 ini, kawan-kawan YouTuber harus memahami sumber-sumber penghasilan YouTuber ya. Yang pertama, sumber-sumber penghasilan YouTube kan bukan hanya dari iklan. Bukan hanya dari iklan. Nah, kalau banyaknya penonton atau banyaknya viewers, misalkan teman-teman dalam satu video berhasil sukses mendapatkan 50.000 penonton atau 200.000 penonton atau bahkan di atas 500.000 penonton, tentu penghasilan kalian besar dengan penghasilan yang didapatkan dari sumber iklan ya. Nah, ini didukung dari viewers tersebut sumbernya. Penghasilan iklan itu dari jumlah viewers. Kemudian yang kedua, sumber penghasilan atau sumber gaji YouTuber ini juga bisa datang dari fitur funding. Contohnya Super Thanks ya. Super Thanks yang dikirimkan oleh para subscriber kalian ke dalam kolom komentar konten teman-teman. Kalau dirasa memang itu menarik ya dan cocok untuk mereka, biasanya mereka dengan ikhlas, rela hati mengirimkan Super Thanks sebagai sebuah bentuk apresiasi kepada konten kreator pemilik video tersebut ya. Itu merupakan salah satu bentuk support juga. Nah, ini juga pintu penghasilan YouTuber sahabatku untuk yang sudah monetisasi. Kemudian sumber penghasilan yang ketiga adalah fitur langganan atau fitur gabung, membership. Ya, kan di bawah video biasanya ada tulisan gabung. Nah, ini kalau banyak yang gabung kepada channel tersebut, maka ini juga akan menghasilkan income per bulan ya. Penghasilan bulanan per bulan, karena langganan ini kan bisa diperbarui setiap bulannya, bisa diperpanjang setiap bulannya. Nah, ini pembayaran langganan biasanya lewat potongan saldo GoPay ya atau potongan pulsa ya. Biasanya seperti itu ya. Nah, maka yang belum gabung ke channel Esa Santuy silahkan berlangganan channel Esa Santuy. Nanti kita jadikan satu di grup WA bersama teman-teman sesama YouTuber pula ya. Silahkan ya, member gabung. Kemudian yang keempat, sumber penghasilan YouTuber di tahun 2025 adalah funding dari live streaming, yaitu super sticker ya. Kemudian sumber penghasilan yang kelima adalah super chat pada saat teman-teman melakukan live streaming. Nah, itu sumber penghasilan yang kelima dari konten kreator YouTube. Banyak kan? Ada lagi. Yang keenam, kalau teman-teman sudah memiliki 10.000 subscriber
ya, 10.000 subscriber ke atas, ini teman-teman sudah bisa mengaktifkan fitur penghasilan ke-6 kalian, yaitu YouTube Shop. Affiliate ya istilahnya, afiliasi kerjasama YouTube dengan Shopee biasanya. Nah, ini teman-teman bisa mendapatkan fee atau komisi dari barang-barang dagangan yang kalian tag pada saat upload video, ya, yang kalian sebutkan pada saat upload video. Barang apa saja, ada jam tayang, ada jam tangan, kemudian ada juga cincin, kemudian ada juga HP, laptop, ya, teman-teman bisa jualan tripod, bisa juga tagging HP-HP baru, iPhone dan lain-lain ya. Nah, jadi di situ bisa dipasang sebagai produk yang kalian pasarkan. Nanti kalau laku, teman-teman mendapatkan komisi, ya. Kaos YouTube, jaket YouTuber, jaket camping, tenda camping, ya, atau bahkan onderdil kendaraan bermotor, ya. Apa istilahnya? Onderdil ini bahasanya apa? Spare parts, ya. Nah, spare parts. Jadi nggak terbatas nih produknya yang bisa kalian tawarkan. Nah, buat teman-teman, apabila kalian melihat produk-produk itu dipasang di video teman-teman kalian atau konten kreator, bisa belanja lewat situ. Tinggal klik linknya, tersambung, bisa pesan online dan terkirim ke alamat kalian. Aman. Transaksi di YouTube Shop itu aman, sahabatku. Nah, kemudian selanjutnya, sumber penghasilan yang ketujuh, ya. Sumber penghasilan yang ketujuh yang bisa dimiliki oleh konten kreator YouTube adalah dari fitur Brand Connect, ya. Fitur Brand Connect ini terkait dengan kerjasama endorsement, sahabatku. Nah, ini terutama buat subscriber yang sudah di atas 200.000 ini biasanya ada peluang besar untuk kerjasama endorsement dengan beberapa perusahaan, rumah makan, atau pemilik produk-produk kosmetik, atau banyak sekali produsen yang mungkin bisa mendekati kalian, bahkan bisa mengendorse produk-produk yang dimiliki oleh artis-artis juga. Tergantung bagaimana personal branding yang kalian bangun sehingga bisa membuka kerjasama dengan pihak-pihak lainnya dalam fitur Brand Connect. Ini lumayan gede. Kalau penghasilan dari Brand Connect ini gede, sahabatku. Sistem kerjanya, kalian akan membuat sebuah video yang dipesan oleh pemilik produk, nanti diarahkan seperti apa videonya, dan satu video ini bisa dihargai bisa Rp300.000 atau bahkan Rp1.000.000 per satu video. Jadi tergantung nilai atau harga yang kalian sepakati dalam kerjasama Brand Connect tersebut. Nah, ini ya 7 penghasilan. Sebenarnya ada 8, sahabatku, tapi tidak formal, ya. Yang ke-8 ini adalah kalian sendiri berusaha memanfaatkan channel kalian untuk memasarkan produk kalian. Misalkan teman-teman memiliki bengkel, usaha bengkel di rumah, nggak apa-apa, cantumkan alamat kalian, ya. Kalian punya dagangan, misalkan produk-produk herbal, cantumkan di video kalian, ya. Ditulis di saat konten kalian berjalan, ya. Pesen untuk obat ini atau apa, herbal ini misalkan, pesen ke alamat kalian. Itu juga bisa. Cantumkan nomor HP kalian juga kalau memang niatnya berbisnis sambil ngonten. Nah, banyak hal kan? Nah, kita kembali sekarang. Kita sudah bahas tadi 7 penghasilan resmi yang bisa kalian dapatkan dari YouTube kalau kalian sudah monetisasi, ya. Nah, sekarang tentang channel hamil. Channel hamil ini, ya, adalah istilah saja untuk channel-channel yang sudah monetisasi tapi lama menunggu pin datang, ya. Biasanya pin datang setelah 2 bulan. Normalnya sih 2 minggu, 3 minggu, ya. Tapi karena satu dan lain hal, kadang-kadang mungkin jangkauan yang terlalu jauh, kemudian kita harus datang ke kantor pos untuk menanyakan ke petugas pos, ya, bagaimana nasib dari pin Google AdSense kita. Nah, ini kadang-kadang ada yang 2 bulan baru menerima pin. Ada juga yang 3 bulan baru menerima pin. Nah, selama proses menunggu pin ini kan akumulasi penghasilan kalian dihitung terus oleh YouTube, ya. Nah, kalau kalian kontennya lumayan jalan, mendapatkan banyak views yang bagus, ini mengumpul, ya. Tidak jarang gaji pertama ada yang tembus lebih dari 5 juta rupiah, ya. Gaji pertama ada yang tembus 5 juta rupiah. Ada yang tembus lebih dari 10 juta rupiah, ya. Gaji pertama dari YouTube itu. Tergantung seberapa lama waktu kalian menunggu, masa-masa menunggu pin tersebut, ya. Dan
seberapa konsisten teman-teman upload video, seberapa banyak viewersnya, dan seberapa banyak funding yang kalian dapatkan, kalian kumpulkan dalam saldo AdSense selama proses menunggu PIN datang. Nah, ini nanti lahiran sahabatku. Pada saat PIN sudah datang, selamat ya. Di tanggal 21 atau setiap tanggal 22 di hampir menjelang akhir bulan kan gajian para YouTuber nih. Nah, kalian bisa mencairkan gaji pertama dan gaji pertama kalian spektakuler jumlahnya. Lahiran ya. Jadi penghasilan yang awalnya terkumpul lewat akumulasi dan belum bisa kalian cairkan karena PIN belum datang-datang ini, nantinya bisa menjadi kejutan gaji pertama yang luar biasa terkumpul. Ya. Nah, inilah yang disebut channel YouTube hamil dan lahirannya pada saat kalian menerima gaji pertama. Lalu gaji berikutnya bagaimana? Gaji berikutnya belum tentu sebanyak gaji pertama. Ini wajar ya. Ada yang mendapat gaji pertama, teman kita pemula gaji pertamanya tembus 6 juta, tapi gaji-gaji bulan berikutnya mampu mengangkat di angka 2 juta. Bulan berikutnya 2,5 juta. Bulan berikutnya turun lagi menjadi 2,1 juta. Ini nggak tentu sahabatku. Jadi tergantung daya kreativitas, konsistensi, kemudian bagaimana masyarakat menerima video kita. Maka dari itu prioritas yang terpenting saat ini agar video long, video panjang kita bisa menghasilkan banyak penghasilan dari iklan. Mau tidak mau memang kita menjaga kualitas isi konten. Yang kedua ya, memperbaiki thumbnail. Ya, bagaimana kita bikin thumbnail yang oke, yang menarik ya. Yang ketiga, judul yang menarik, bikin penasaran penonton. Nah, tentang isi konten ini penting ya. Isi konten ini adalah kunci bagaimana penonton bisa menonton lebih lama video teman-teman. Ini sangat penting sekali untuk meningkatkan durasi tonton. Kalau durasi tonton kita bagus, durasi tonton yang kita dapatkan, masyarakat betah menonton video kita dengan menit-menit yang bagus, maka video akan semakin disebar lebih luas lagi oleh YouTube. Akhirnya views alami akan berdatangan dan itu mempengaruhi penghasilan iklan kalian di masa depan. Ya, jadi menjadi konten kreator ini ya harus tabah, sabar. Kalau ada naik turunnya views, tetap konsisten upload video. Mau sepi, mau rame, tetap konsisten upload sambil kita evaluasi apa yang kurang dalam konten kita. Ya, kita mencoba hal-hal baru, nggak masalah. Kalau 1,5 tahun ya tema yang kita pilih kok tidak menghasilkan, ada baiknya ganti tema baru. Ya, nggak ada masalah tentang itu. Ya, jangan dihapus video-video lama kalau ganti tema. Ya, langsung aja ganti tema, setel kata kuncinya dengan kata kunci tema yang baru, lalu rajin upload video. Mungkin dengan ganti tema tersebut, video teman-teman lebih cepat menggapai views yang banyak. Dan jangan lupa, konten yang saat ini dicari biasanya konten yang kontroversial, ya, konten yang berani main di tepi jurang, ya. Konten kreatornya harus berani, ya, benar-benar membuat tema-tema yang istilahnya main di tepi jurang lah, benar-benar mengundang kontroversi. Ini biasanya cepat disambar oleh penonton alami. Oke sahabat, sampai di sini ya, mudah-mudahan teman-teman memahaminya dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Hari Jumat penuh dengan barokah. Semoga kalian sekeluarga senantiasa sehat walafiat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konsisten upload.